Mutiara, perkenalkan saya Angel Febrina Meliala yang akan menjadi host podcast WSM Indonesia hari ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu buat kakak-kakak dan mama-mama yang cantik. Kalian tahu nggak sih mereka ini kenapa bisa ada di sini saat ini? Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, buat kakak yang dari ujung boleh perkenalkan diri, nama dan prodi mana kak? Baik, nama saya Sulfarin Sudarsi. Saya prodi D3 TLN dan saya dari Kota Cantik. Oke, buat abangnya, Bang Ganteng. Oke, perkenalkan nama saya Adil Setiawan Gia dari Prodi S1 Farmasi dan sekarang semester 7. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sinta Artavia Garubu, saya dari program studi S1 Kimia, saya semester 5. Oke, buat abangnya. Kalau saya sendiri, nama saya Sejukan Hati Hareva dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Saat ini di semester 5. Kalau saya Trisna Fitriani Lasih dari Fakultas Hukum semester 6. Oke, nice. Jadi buat kalian yang belum tahu, mereka ini merupakan pemenang Lomba Mars LDDikti Wilayah 1 Sumatera Utara. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, jadi gimana nih perasaan kalian setelah memenangkan Mars LDDikti Sesumut ya kan? Ya, Wilayah 1 Sesumut. Gimana nih perasaan kalian? Mungkin ada yang bisa ceritakan? Ya, kalau ditanya perasaannya pasti kami sangat senang begitu. Dan dia tidak nyangka sih bisa memenangkan lomba ini. Jadi kalau dari perasaannya sudah pasti tentu sangat senang. Saya rasa yang lain juga pasti sangat senang begitu. Iya. Terus kalau boleh tanya nih, kira-kira apa sih motivasi kalian bisa masuk kayak buat Mars gini, lomba Mars gini, atau karena paksaan kah, atau memang udah dari dalam diri kalian tuh kepengen gitu? Iya, lebih ke dari diri sendiri sih. Dari diri sendiri ya. Terus mau tanya nih, emang kalian cuma berlima atau ada yang lain? Kan kalian ini apa namanya perwakilan dari USN Indonesia untuk mengikuti lomba Mars LDDikti. Sebenarnya kalau dikasih kesempatan lebih banyak lagi ya mungkin akan lebih banyak yang ikut. Cuman dari panitianya kemarin memang membuat syaratnya itu maksimal 5 orang saja. Maksimal 5 orang, berarti kalianlah 5 orang yang terpilih dari USM Indonesia untuk mewakili lomba Mars LDDikti ini ya. Betul. Keren banget, sumpah. Kalau gitu mau tanya nih satu-satu dari kalian, itu gimana perasaannya waktu kalian itu proses latihan, mulai dari proses latihan itu gimana sih sampai akhirnya menjadi juara Mars LDDikti wilayah 1? Mungkin dari kakak yang cantik sebelah sana. Oke. Kalau dari proses latihan mungkin singkat sekali ya Kak, karena kami persiapannya ini mendekati hari kurang lebih berapa menit? Iya, 3 hari. Iya, 3 hari sebelum hari H. Jadi itu persiapannya sangat padat sekali, sehingga kami mengatur juga jadwal kami untuk latihan, kemudian kegiatan kami yang lain di luar dari persiapan ini. Jadi terkadang kami mengambil waktunya itu dari siang sampai malam, Kak. Sampai malam ya Iya. latihan. Betul sih. Jadi kemarin itu persiapannya memang cuma 3 hari. Jadi sebenarnya kami tidak berharap untuk menang begitu, karena kami melihat persiapannya cuma 3 hari. Jadi kami kemarin itu cuma berpikir ya udah kita tampilkan yang maksimal aja, soal menang karena nanti itu Urusan urusan belakangan begitu. Iya. Apalagi berbeda ya ketika kita menyanyikan lagu Mars dengan lagu yang lain. Karena ketika kita menyanyikan lagu Mars itu harus sesuai dengan notasi, not-notnya begitu. Jadi itu sih yang paling sulit untuk belajar notnya lagi. Tapi ya puji Tuhan sih diberi kesempatan untuk juara 1. Iya, padahal itu latihannya cuma singkat ya Iya, kan betul. waktunya. Terus tadi kan kalian bilang ini latihan tuh kayak cuma singkat, cuma 3 hari gitu ya, dan sudah bisa memenangkan lomba sewilayah Sumatera Utara. Itu berarti kalian punya nilai plus dong. Ini kalian memang udah nyanyi dari kecil atau memang kayak kalian punya keturunan penyanyi atau gimana nih? Soalnya kan cuma 3 hari ya. Iya, Walaupun betul. latihannya sampai malam maksimal banget ya Iya. kan, pasti latihannya gimana? Mungkin dari sini sih kalau dari saya sendiri ya Kak ya,
Mungkin karena sebenarnya dari kecil sudah suka dengan hobi dengan nyanyi, jadi sampai sekarang masih ada jiwa-jiwa pengen bernyanyi. Jadi kalau dibilang keturunan, kayaknya dari bapak juga suka bernyanyi. Kalau mama nggak terlalu suka juga bernyanyi. Sebenarnya dari niat sendiri sih kak, dari Niat niat sendiri, kita ya. sendiri. Kalau misalkan kita menyukai hal tersebut, pasti kita akan melakukannya dengan baik. Gitu. Terus kayak memang hobi ya, Iya. hobi nyanyi, jadi nggak ada paksaan nih kan ya. Nyanyi begini. Biasa kan ada, iya aku soalnya dipilih nih gini-gini, jadi harus ikut gitu. Nggak ada ya kalau Nggak ada. dari diri sendiri. Terus aku mau tanya buat kalian, salah satu bisa jawab apa kira-kira tantangan terbesar buat kalian mulai dari awal sampai akhirnya kalian bisa memenangkan lomba Mars kalian ini. Ya, kalau tantangan terbesar sih itu tadi kak, waktu latihan yang sangat singkat gitu. Jadi bayangkan saja gitu, latihannya cuma betul-betul cuma 3 kali atau 3 hari itu. Jadi ya memang latihannya harus ekstra. Jadi saya rasa itu apa sih, jadi tantangan terberat kami selama mengikuti lomba ini. Karena harus maksimal banget Iya. ya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Terus kira-kira kalian ada ini nggak kayak kasih tahu ke keluarga atau mungkin teman di kampung atau bagaimana kayak, ih mak gini-gini nih kami harus lomba padahal waktunya singkat banget nih, kayak abangnya tadi kan bilang bapaknya juga hobi nyanyi, bilang kan ih gimana nih pak gitu, pernah nggak kayak waktu proses ini nih ada yang bilang begitu ke keluarga? Kalau sejauh ini sih sebenarnya nggak pernah kasih tahu sih. Mungkin karena juga karena jaraknya jauh, jadi karena udah terbiasa dengan kegiatan tersebut, ya udah dinikmati aja, dijalani setiap perlombaannya. Tapi sebenarnya pas sudah menjadi juara, jadi kami karena kami bangga juga menjadi juaranya, kami kasih tahu kepada keluarga, Ma, Pak, kami udah mengikuti lomba dari wilayah 1 ya ini, dan kami mendapatkan juara 1. Jadi orang tua juga bangga kepada kami. Padahal di balik itu beliau tidak tahu ya Iya, proses tidak kita tahu di sini sebenarnya bagaimana. sebagai surprise sama Yang keluarga. penting kita juga. kasih prestasi kita Iya. ke mereka di kampung. Terus kira-kira nih, apa kalian punya rencana ke depannya untuk apa namanya kayak untuk hobi kalian yang suka bernyanyi ini, itu memang kalian ada rencana ke depan untuk mengembangkan atau mungkin mengajak yang lain ikut masuk atau bagaimana kira-kira? Ada yang bisa menceritakan? Ya tentu namanya aja sudah hobi, jadi saya rasa teman-teman yang lain juga begitu. Tidak sampai di sini saja kak, pasti kalau ada event-event kedepannya lagi, jika diberi kesempatan lagi untuk mengikutinya, pasti kami akan ikut. Ya, ya. Berarti kalian juga pengen mengajak ya teman-teman yang ada di WSM supaya kalau misalnya dia punya ada bakat nyanyi nih, dia punya bakat nyanyi tapi malu contohnya gitu. Kira-kira ada ini nggak kayak tips and trick atau mungkin saran motivasi? Kalau saran dan motivasi ya tentu ya palingan yang bisa kami beri ya cuma kata semangat. Tapi buat teman-teman di USN juga, terlebih nanti buat mahasiswa baru yang akan masuk di USN, untuk mengembangkan bakat khususnya yang di bidang nyanyi, kalian bisa gabung bersama kami di UKM Kita Mutiara Choir. Jadi di situ teman-teman bisa mengembangkan bakat bersama dengan kami gitu ya. Yes, ya. Jadi buat teman-teman yang punya bakat terpendam nyanyi atau mungkin punya suara yang bagus, mungkin bisa hubungi kakak-kakak dan Ya. abang-abang yang cantik yang ada hadir pada hari ini untuk apa namanya mengembangkan bakat kalian. Nah, untuk last question nih, ini kayak tips and tricks sih, mungkin bisa satu-satu kakaknya jawab, abangnya jawab, itu kayak bagaimana sih kalian menjaga konsistensi semangat kalian untuk mengikuti kayak mengikuti kayak udah capek banget, tugas banyak lagi malah disuruh ini kayak udahlah, pernah nggak sih kayak rasa nyerah, atau mungkin kalian ada tips and trick kayak menjaga konsistensi semangat sampai akhirnya itu bagaimana? Boleh diceritakan satu-satu mungkin? Dari kakak, boleh? Lebih ke kayak karena udah ini kak Udah hobi. ya hobi, kayak dari diri sendiri kan pengen kali kan ikut kayak di perlombaan gitu, jadi kan kalau soal merasa capek itu nggak ada, tetap semangat gitu. Semangat, berarti harus tetap semangat pantang Iya, menyerah. pantang Kalau abangnya pernah? Kalau dari saya sendiri, sebenarnya kalau dibilang capek ya memang capek sebenarnya, tapi karena dalam diri kita dan kita mempunyai
bakat dan minat dengan hal tersebut, otomatis saya sendiri akan berusaha untuk membagi waktu dan selalu konsisten terhadap kegiatan tersebut. Terus kalau misalkan kita sudah melakukan kegiatan tersebut, salah satu yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu yaitu kita harus menyelesaikannya sampai akhir dan mendapatkan hasilnya. Terima kasih. Kalau enggak gimana? Kalau soal ngeluh sih ya pernah ya, soalnya bukan cuma ini juga kegiatannya, apalagi latihannya kan harus yang benar-benar matang gitu kan. Cuma 3 hari atau 3 kali latihan lah, jadi latihannya dari siang sampai malam kan, itu benar-benar capek banget, harus latihan vokal, harus ngatur waktu lagi, apalagi kalau ada kegiatan lain kan, Belum lagi tugas Iya. kuliah gitu ya. Berarti harus atur waktu dengan baik ya. Dari abangnya sendiri. Ya, kuncinya sih kalau dari saya itu tadi memang harus pintar banget ngatur waktu begitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang bilang ngapain sih ngembangkan hobi gitu, lebih baik fokus ke studi saja gitu, ke perkuliahan saja. Tapi kalau menurut saya ini bisa jadi tips juga untuk teman-teman sobat USM lainnya. Studi kita harus juga berbarengan dengan hobi kita. Jadi hobi kita itu juga bisa kita kembangkan. Jadi salah satu tipsnya ya itu harus pintar bagi waktu. Supaya balance Iya, ya. harus Jadi kayak balance. kita punya hobi atau ikut organisasi atau apapun harus sejalan dengan Iya. tujuan kita utama di sini untuk berkuliah gitu ya. Betul banget. Kakak cantik yang terakhir. Mungkin kalau saya itu tuh lebih konsistensi dalam latihan ini, lebih ke bagaimana kita sebagai yang udah menjadi mahasiswa ini bisa memanajemenkan waktu kita selama melakukan aktivitas baik di kampus maupun di luar kampus, terlebih untuk persiapan ikut lomba. Kemudian ketika saya ada hobi, otomatis saya memang benar-benar memberikan hati untuk tetap mengikuti latihan tersebut. Di dalam diri saya ini juga saya menanamkan bahwasanya ketika saya mengambil kemudian saya memulainya, maka saya harus siap juga untuk mengakhirinya, sehingga tidak sia-sia juga hasilnya di hari lomba kita mendapat juara 1. Ya, keren banget motivasi dari kakak dan abang-abang kita kali ini. Pokoknya pandai atur waktu, terus mengeluh boleh, tapi untuk berhenti Iya, jangan gitu ya. betul. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai dari awal dan harus bertanggung jawab Iya, gitu ya. betul. Dan juga jangan lupa balance dengan apa tugas kuliah, perkuliahan itu harus balance supaya nggak ada yang tumpang tindih gitu ya kak ya. Oke, untuk bisa nggak sih kalian nyanyikan coba waktu Mars kemarin itu apa sih yang kalian nyanyikan? Boleh nggak sih kasih tahu ke kita gimana lomba mendengar lagu banget. Marsnya itu? Iya, itu lagu Mars LLD kita. Nanti boleh di ini kan nggak? Boleh dinyanyikan nggak? Boleh, tapi mungkin agak sedikit kaku gitu ya. It's okay, nggak apa-apa kalau gitu. Oke, mungkin itu aja dari podcast kita hari ini. Buat teman-teman semuanya yang punya bakat bernyanyi, boleh ikut tadi apa namanya organisasinya? Kita Mutiara Iya. Choir. Kita Itu, Mutiara ya, Choir. di bawah bimbingan Pak Rolando Marpal. Ya, buat teman-teman jangan malu dan jangan bimbang untuk ikut organisasi ini ya, menyanyi, Betul, punya bakat hobi nyanyi. Oke, mungkin itu saja buat kita hari ini. Sampai jumpa Sobat Mutiara. Dah.